Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melakukan kegiatan orientasi perkenalan siswa baru 2021-2022 di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Dan tak lupa pula selawat berinsalam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022. SMA Negeri 3 Pekanbaru banyak mempunyai program-program yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah program Adiwiyata. Ibu mewakili rekan-rekan majelis guru menjelaskan tentang program Adiwiyata. Perkenalkan, nama Ibu Idesma Erawati. Ibu mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Sebagian siswa udah tahu mengenai Adiwiyata karena di SMP sebagian sekolah udah melaksanakan tentang program Adiwiyata. Adiwiyata adalah merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan serta juga kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Sebagai salah satu tempat yang baik serta juga ideal yang diperoleh segala ilmu, pengetahuan dan juga beragam norma dan etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dalam menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari Adiwiyata adalah 3. 1. Mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan juga berbudaya lingkungan. Maksud di sini masyarakat adalah orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, guru, TU, penjaga sekolah, dan terutama siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekanbaru. 2. Menciptakan kondisi yang lebih baik bagi warga sekolah dalam upaya melestarikan lingkungan. 3. Mendorong membantu sekolah turut serta dalam melaksanakan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan. Komponen-komponen Adiwiyata ada 4. Pertama, kebijakan berbahasan lingkungan. 2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. 3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipan. 4. Pengolahan sarana pendukung ramah lingkungan. Maksud di sini adalah kebijakan berbahasan lingkungan. Kebijakan yang dilakukan kalau sekolah harus berwawasan lingkungan, harus melestarikan lingkungan. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, di dalam kurikulum harus ada tentang melestarikan lingkungan. Adapun 4 kriteria penilaian untuk mendapat penghargaan Adiwiyata. Pertama, aspek kebijakan sekolah. 2. Aspek kurikulum. 3. Aspek pengolahan sarana serta juga prasarana. 4. Aspek kegiatan lingkungan di sekolah. Apa manfaat yang kita dapat dari melaksanakan program Adiwiyata? Pertama, mengubah perilaku warga sekolah untuk dapat melakukan budaya pelestarian lingkungan. 2. Meningkatkan penghematan sumber daya dengan melalui pengurangan sumber daya dan energi. 3. Dapat menghindari sejumlah risiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. 4. Meningkatkan efisien dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional sekolah. 5. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah. 6. Memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengolahan lingkungan hidup yang baik dan benar. 7. Meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman serta kondusif bagi seluruh warga sekolah.
Ada 3 prinsip yang harus kita laksanakan dalam program Adiwiyata. Pertama, edukatif. 2, partisipatif. 3, berkelanjutan. Edukatif adalah prinsip mendidik program Adiwiyata untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik dalam mencintai lingkungan hidup. 2, partisipatif. Maksudnya di sini adalah komunitas sekolah harus terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing. 3, berkelanjutan. Seluruh kegiatan harus dilaksanakan secara terencana dan terus-menerus atau berkesinambungan. Supaya kita dapat menuju sekolah Adiwiyata, ada 10 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, gerakan kebersihan. Kedua, penemuan mading dengan buletin. 3, pengumpulan tugas dan karya siswa. 4, gerakan siswa cinta limbah dan pemamatan limbah domestik. Kelima, gerakan kebersihan besar-besaran. 6, pembuatan dan pemasangan logo-logo dan semboyan. Ketujuh, mengumpulkan dan pengolahan sampah atau botol plastik dan kardus yang sudah terkumpul dalam tempat yang telah disediakan. Kedelapan, pembuatan embun sampah atau disebut dengan TPS. Kesembilan, pemetaan dan penemuan bank sampah. Ke-10, pembagian kebun konservasi. Pertama, gerakan kebersihan. Gerakan kebersihan wajib dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, tata usaha, penjaga sekolah, keamanan, dan siswa-siswa semuanya. Kedua, penemuan mading dengan buletin. Mading ini adalah mading yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Mading yang berhubungan dengan Adiwiyata, misalnya daur ulang, tanaman harus didasarkan madingnya. Ketiga, mengumpulkan tugas dan karya siswa. Tugas di sini adalah tugas yang berhubungan dengan Adiwiyata. Misalnya karya ilmiah, dia membuat karya tentang daur ulang. Daur ulang apa? Misalnya kertas dijadikan bunga, plastik dijadikan bunga, dan lain-lain. Keempat, gerakan siswa cinta limbah dan pemamatan limbah domestik. Limbah yang ada di sekolah sering disebut dengan sampah, kita manfaatkan untuk dijadikan suatu hal yang bermanfaat, misalnya sampah kertas, sampah daun. Sampah daun bisa kita buat untuk kompos. Kompos ini digunakan untuk tanaman. Gerakan kebersihan besar-besaran, maksudnya setiap sekolah harus melaksanakan gotong royong bersama. Dalam 1 bulan kita laksanakan 1 kali. Keenam, pembuatan dan pemasangan logo-logo dan semboyan. Logo-logo ini juga berhubungan dengan Adiwiyata. 7, pengumpulan dan pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini kita pisahkan antara sampah padat, sampah plastik, sampah berat, dan sampah basah, dan kita buang ke tempat yang telah kita sediakan. Pembuatan embun sampah atau TPS, kalau di sekolah sering disebut dengan bank sampah. Ke-9, pemamatan dan pemenuhan bank sampah, sama dengan yang nomor 8. Ke-10, bagian kebun konservasi. Kebun sekolah ini sering kita sebut dengan toga. Toga inilah kita tanami dengan tanaman-tanaman yang berhubungan dengan pengobatan, misalnya kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Itulah secara singkat mengenai apa yang dilakukan dalam program Adiwiyata. Di sini Ibu akan menampilkan secara singkat tentang kegiatan-kegiatan dan lingkungan yang ada di SMA Negeri 3 Pekanbaru.
cita-cita. SMA Negeri 3 Pekanbaru, majulah kejayaanmu, bertekad mendiri pembangunan agama serta nusa dan bangsa, beriman kepada Tuhan Yang Esa, mencerdaskan generasi negara, menjunjung tinggi dan menjaga etika, menjadi sekolah berkualitas, bina bersama pendidikan bangsa, tanamkan jiwa bangsa berpatriot, tuntut ilmu dan memperluas wawasan, semangat menggapai cita-cita. SMA Negeri 3 Pekanbaru, majulah kejayaanmu, bertekad mendiri pembangunan agama serta nusa dan bangsa. Pekanbaru, majulah kejayaanmu, bertekad mendiri pembangunan agama serta nusa dan bangsa, beriman kepada Tuhan Yang Esa, mencerdaskan generasi negara, menjunjung tinggi dan menjaga etika, menjadi sekolah berkualitas, bersama pendidikan bangsa, tanamkan jiwa bangsa berpatriot, tuntut ilmu dan memperluas wawasan, semangat menggapai cita-cita. SMA Negeri 3 Pekanbaru, majulah kejayaanmu, bertekad mendiri pembangunan agama serta nusa dan bangsa, beriman kepada Tuhan Yang Esa, mencerdaskan generasi negara, menjunjung tinggi dan menjaga etika, menjadi sekolah berkualitas, bina bersama pendidikan bangsa, tanamkan jiwa bangsa berpatriot, tuntut ilmu dan memperluas wawasan, semangat menggapai cita-cita. SMA Negeri 3 Pekanbaru, majulah kejayaanmu, bertekad mendiri pembangunan agama serta nusa dan bangsa. SMA Negeri 3 Pekanbaru, majulah kejayaanmu, bertekad mendiri pembangunan agama serta nusa dan bangsa, beriman kepada Tuhan Yang Esa, mencerdaskan generasi negara, menjunjung tinggi dan menjaga etika, menjadi sekolah berkualitas, bina bersama pendidikan bangsa. Itulah sekilas info tentang kegiatan lingkungan yang ada di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Sebagai informasi bagi Anda, tahun 2019 SMA Negeri 3 Pekanbaru telah mendapat piagam tingkat kabupaten. Insya Allah tahun ini kita udah dalam proses penilaian, kita akan menuju program adiwiyata tingkat provinsi. Kita berdoa bersama-sama semoga kita sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.